101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Kata Mutiara, karya Harold, filsuf dari Australia. Saat menghadapi kesulitan, beberapa orang tumbuh sayap, sedangkan yang lain mencari tongkat penyangga. Insan edukasi, kita diingatkan bahwa pada masa globalisasi dan serba cepat ini, kita dituntut untuk berpikir dan bertindak kritis dan cepat. Kecepatan dalam berpikir dan bertindak membawa kita pada kemajuan dan bukan ketertinggalan. Bisnis bukan hanya berburu laba. Bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup. Mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah. Menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis. Setiap Jumat jam 2 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Inspirasi. Malam yang bikin kamu ketagihan. Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang bener. Yuk kita mulai lagi ya. Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan? Atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Batik. Ada Koja Sastra, obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285 424 474 atau via WA di 0855 42000 912. Catat ya, Koja Sastra. Tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Salam sastra, salam Koja Sastra. Halo, salamnya buat siapa nih Bapak? Salamnya buat Pak Idris.
Terus buat siapa ya? Waduh, kok lupa aku mas. Pengen hafal nama-nama warga RKB? Makanya ikutan dong rutinan warga RKB tiap 2 bulan sekali. Catat tanggalnya, Jumat 31 Oktober 2025, mulai jam 1 siang di rumahnya Mas Takim, Ambok Kembang Gang 13, Kecamatan Kedunguni, atau belakang RSI Pekajangan Kabupaten Pekalongan. Kumpul warga RKB, banyak hikmahnya. Do you remember biyen sikil kena beling? Malas baca buku? Hah? Sudah bukan zamannya kamu malas baca buku. Sekarang sudah ada kok program spesial literasi persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Namanya Serbuk Senin Berbuku. Kamu bisa menyimak pembacaan buku selama 2 jam. Nah, kapan tayangnya? Setiap hari Senin, mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya, nama acaranya Serbuk Senin Berbuku. Ya, apa coba? Serbuk, iya betul. Senin Berbuku. Ya, sekali lagi. Serbuk, iya betul. Senin, bener banget. Senin Berbuku. Ya. Simak. Ya. Di RKB Radio Kota Batik. Iya. No. Bukan. Iya. Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Bocah wadon katon pinggir jalan, takonono jalan lan ngajak kuneman, nalika mbok temok mak jelek dadi duwit, ono arek lanang nanggap sapa wae endah opo olo ompo ngopo prawan waton dadi duwit wancin nyawus goro-goro geger gara-gara ning duwit mana duwit gedene sa duwit wancin nyawus goro-goro geger gara-gara ning duwit mana duwit gedene sa duwit anak duwit nalika wis gedhe dadi sekolahke nganti tekan tembe mentas kawisutoto tok pinter golek duit dhewe ning jroning golek duit oke ra sekso rapi iso kumuyu rapi iso ngaprungu karono wis kasumpel duit wancin wis karo-karo geger gara-gara ning duit utane ngalas butuh duit kang diut-diut wancin wis karo-karo geger gara-gara ning duit utane ngalas butuh duit kang diut-diut
preman omah ngayom ning isor wit. Wit-witan wis amblas, bablas mlebu alas. Alas jebol budak. Judak mikirin duit, kepanasan dengan gunung budak. Ngupati krojokan, ning krojokan sewu. Jebul banyune panas, panas ngungkuli duit. Wanci nyawa segera-gera, gara-gara duit. Duit mana duit, duit. Kasa terus bagus semua kan kudu kaki balik ojo balik dipakai dengan caci dengan gara-gara duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawadi di perjalanan Koja Sastra. Hanya dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Nah, gimana kabar Anda malam hari ini ya? Semoga aja kabarnya sehat, bahagia, dan penuh dengan semangat untuk menjalani aktivitas malam hari ini. Apapun aktivitas Anda, gitu ya. Dan pastinya selama 2 jam ke depan saya akan berbagi apa ya? Berbagi wacana ya. Berkenaan dengan kesusastraan. Nah, malam hari ini saya sengaja mengajak Anda untuk sekadar menikmati beberapa anekdot. Nah, apa sih anekdot? Nah, ini dia. Ya, anekdot itu kalau dalam bahasa akademiknya ya, ini berkenaan dengan apa ya istilahnya, cerita kocak, cerita lucu, tetapi nggak sekadar lucu ya, karena yang ditampilkan itu sebenarnya bukan lebih ke lucunya, tetapi lebih pada bagaimana kecerdasan seseorang menampilkan sebuah peristiwa ya, yang sebenarnya peristiwa penting karena menyangkut berkenaan juga dengan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh penting, baik itu kelas dunia maupun nasional gitu ya, yang kemudian disorot sebagai peristiwa yang menarik untuk diulik dan ditulis ulang. Peristiwa itu menjadi sesuatu yang bentuknya sudah berbeda banget gitu. Nah, oke, dan berbicara tentang anekdot, saya yakin Anda pasti sudah mengenal itu ya. Minimal pernah ngerti lah apa itu anekdot gitu ya. Nah, malam hari ini saya ajak Anda untuk menikmati anekdot tersebut, dan pastinya ya Anda juga bisa ikutan bergabung di sini melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912. Nah, silakan Anda bisa manfaatkan dua layanan komunikasi kami untuk ya sekadar berbagi, atau kalaupun ingin menyampaikan komentar atau tanggapan mengenai anekdot apa tema kita malam hari ini, boleh-boleh saja ya. Ya, nah anekdot itu boleh dibilang sebenarnya cerita singkat ya. Ya, lebih pendek daripada cerpen, dan biasanya unsur yang muncul di situ adalah bagaimana cerita itu menjadi menarik karena kelucuan
dan kesan yang mendalam tentang kelucuan itu. Nah, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi boleh dibilang ini adalah teknik satire ya, satir. Bisa juga semacam upaya untuk memberikan bumbu bahwa peristiwa yang kelihatannya serius sebenarnya bisa kita lihat atau kita pandang sebagai sesuatu yang biasa saja atau bahkan konyol gitu lah kesannya. Nah, makanya penting banget kita untuk memahami atau saya ngerasa bahwa penting banget saya untuk hadirkan ke ruang dengar Anda anekdot ini. Nah, teks anekdot ini memiliki unsur kebahasaan yang khas biasanya, seperti misalkan menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Kemudian menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Nah, menggunakan konjungsi atau kata hubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi adalah menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu maksudnya adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu sedang dikerjakan. Misalkan berjalan, membaca, makan, menulis. Terus menggunakan kata perintah juga, serta menggunakan kalimat seru. Nah, khusus untuk terutama anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog ya, penggunaan kalimat langsung ini menjadi sangat dominan. Jadi bentuk anekdot itu bermacam-macam. Ada yang bentuknya langsung dialog, ada yang diantarkan dulu lewat narasi ceritanya dulu. Nah, oke. Nah, malam hari ini saya kebetulan menemukan buku yang menarik ngomongin soal anekdot ini. Ini buku lama. Kalau dari cetakannya, buku ini dicetak pada tahun 2004 ya. Terbit pada tahun 2004 bulan Februari. Judul aslinya Anecdotes of the Great. Anekdot orang-orang besar, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Penulisnya adalah J. Maunus dan diterjemahkan oleh Nur Setyo Budi Widarto. Nah, ini buku lawas ya, 2004, 21 tahun yang lalu. Tapi kayaknya masih relevan untuk saya hadirkan ke ruang dengar Anda, sehingga kita bisa bisa merasakan betapa sebenarnya kenyataan yang kita hadapi barangkali adalah sesuatu yang kocak aja, tetapi kita ini kenapa? Nah, ini yang kayaknya perlu saya antarkan terlebih dahulu kepada Anda. Belakangan kita ini agaknya menjadi manusia yang sangat serius berhadapan dengan media sosial, ya nggak sih? Apa aja deh ditanggapinya dengan serius, sehingga kadangkala kita akhirnya tidak bisa menemukan keindahan dari sebuah peristiwa. Lantas kita berkomentar satu sama lain gitu ya, untuk mengomentari satu peristiwa yang boleh jadi sebenarnya nggak begitu penting-penting amat untuk dikomentari. Nah, yang paling parahnya adalah komentar-komentar ini yang ada di media sosial kadangkala bisa membawa kita pada suasana batin, suasana emosi yang mendidih gitu ya, panas gara-gara pernyataan-pernyataan dari netizen ini kadangkala kadangkala di luar batas gitu ya. Nah, maka saya ajak Anda untuk menikmati beberapa anekdot yang dihadirkan oleh J. Maunus ini, sengaja supaya kita bisa menemukan bahwa ternyata peristiwa sepenting apapun dilakukan atau dialami oleh orang penting yang penting banget itu, kadang justru kita bisa melihatnya dari perspektif yang lain. Nah, sudah siap untuk menyimak anekdot-anekdot dari buku yang ditulis oleh Maunus ini?
Tapi sebelum ke sana, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu siapa sih J. Maurus ya. Benar ya? Nah, dia adalah seorang pengarang yang telah melakukan dengan baik ya, dengan mengumpulkan anekdot yang sebagian besar merupakan anekdot yang lucu, anekdot humor. Nah, sekalipun demikian, humor bukanlah yang menjadi patokannya semata-mata. Dari referensi bacaannya yang luas, dengan bijaksana, ia telah memilih anekdot-anekdot yang menyenangkan sekaligus mendidik. Nah, keberadaan objeknya menolong para pembaca untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, buku yang saya pegang ini, yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, saya bacakan ke ruang dengar Anda, disesuaikan ya, telah disesuaikan agar tercapai tujuan yang dimaksud oleh penulisnya, J. Maurus. Nah, J. Maurus ya, oke. Oke. Nah, sebelum ke sana, ada yang ingin ditanyakan? J, kayak kuliah aja ya. Oke, nah, J. Maurus ini seorang penulis yang sangat-sangat produktif ya, terutama dalam dan tahukah Anda bahwa seorang penulis anekdot itu biasanya orang yang bacanya luas ya, karena dia terbiasa membaca sehingga dia ini ya, rata-rata para penulis anekdot ini punya aja deh cara untuk mengembangkan cerita-cerita di dalam anekdot itu, di dalam peristiwa-peristiwa yang sebenarnya serius tapi kemudian disajikan dalam bentuk yang kocak, lucu, dan kadang-kala membuat kita itu terperangah. Oh gitu ya. Baik, saya akan hadirkan satu anekdot terlebih dahulu dari karyanya J. Maurus. Judulnya Orang Besar. Konon, sejarah adalah menjadi biografi dan bumbunya adalah anekdot. Kata anekdot seperti dijelaskan oleh Ernest Gowers dalam bukunya The Complete Plain Words, semula berarti sebuah cerita yang tidak pernah diceritakan sebelumnya. Sekarang ini artinya telah berubah menjadi cerita yang malah terlalu sering diceritakan. Nah, secara luas, anekdot bisa diklasifikasikan sebagai sesuatu yang menggelikan alias humor dan sesuatu yang jenaka, atau dalam istilah lainnya witty. Nah, anekdot yang menggelikan, menggelitik bagi hati atau perasaan, dan yang jenaka menggugah bagi akal pikiran. Nah, di bawah ini adalah dua contoh yang akan menjelaskan maksud dari penulisnya. Pandit Motilal Nehru yang menderita penyakit asma kronis dengan komplikasi berbagai macam penyakit lain, pernah berkunjung ke Wina untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis yang terkenal. Nah, dokter itu menanyakan kepada Motilal mengenai penyakit. Si pasien mulai menjelaskan penyakit yang dideritanya. Dokter yang sedang banyak ditunggui banyak pasien itu ya, dengan nada jengkel serta meremehkan bertanya sekali lagi kepada Motilal. Sekarang katakanlah padaku, apa penyakitmu yang sesungguhnya? Motilal yang sedikit tersinggung dengan pertanyaan itu dengan cepat menjawab, apa yang kuderita sekarang ini adalah tidak sabar terhadap dokterku. Gadis muda yang menjadi penerjemahnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu, tanpa sempat menerjemahkannya ke dalam bahasanya sendiri.
Dokter yang tidak mengerti jawaban Motilal terpaksa memaksa gadis itu untuk menerjemahkannya. Nah, setelah mengerti apa maksud jawaban itu, ia sendiri tertawa terbahak-bahak. Dan dengan senang hati mengizinkan Motilal Nehru melanjutkan ceritanya. Apa yang dikisahkan ini adalah contoh dari anekdot humor yang banyak dinikmati baik oleh pencerita maupun pendengarnya. Nah, untuk anekdot yang jenaka akan dicontohkan seperti kisah berikut. Nah, Kaisar Augustus terkenal memiliki seorang aktor untuk menggantikan dirinya. Augustus penasaran, ingin melihat orang itu dengan mata kepalanya sendiri. Pada suatu ketika, saat Augustus sedang berkuda dan ia berpapasan dengan aktor pengganti dirinya, serta merta orang asing itu mendekatinya kemudian, dan Augustus bertanya pada orang itu, "Apakah ibumu bermukim di Roma sebelum kau dilahirkan?" Dengan cepat laki-laki itu menjawab, "Tidak, tetapi ayahkulah yang bermukim di Roma." Augustus segera bergegas pergi meninggalkan orang itu hingga mahkotanya terjatuh. Kaget. Nah, J. Maurus, sang pengarang buku ini, telah melakukan dengan baik untuk mengumpulkan anekdot yang sebagian besar merupakan anekdot yang lucu, anekdot humor. Sekalipun demikian, humor bukanlah yang menjadi patokannya semata-mata. Dari referensi bacanya yang luas, dengan bijaksana ia telah memilih anekdot-anekdot yang menyenangkan sekaligus juga mendidik. Keberadaan objeknya juga menolong para pembacanya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, buku ini telah disesuaikan untuk tercapainya tujuan tersebut. Dan mari kita nikmati anekdot-anekdot dari karyanya J. Maurus. Anekdot pertama, judulnya Cita-Cita. Cita-cita Mahatma Gandhi berusaha mencari, menemukan yang dan tidak menyerah. Ya, berusaha mencari, menemukan, dan tidak menyerah. Itulah cita-cita Mahatma Gandhi. Alik Dik, seorang direktur operasional dari Standard Motors, mengatakan, "Ketika aku bertanya kepada anak muda yang datang padaku tentang apa yang diinginkan dalam hidupnya, dan ia menjawab, 'Pekerjaanmu.' Orang semacam itulah yang akan aku pekerjakan." Ada gak ya bos yang macam gitu ya? Nah, Napoleon pernah mengatakan, satu-satunya penaklukan yang kekal dan tidak meninggalkan penyesalan-penyesalan adalah penaklukan atas diri kita sendiri. Ketika itu, Ibu Randulari Devi yang berumur 80 tahun mendengar anaknya terpilih sebagai Perdana Menteri India. Ia menanggapinya dengan mengatakan, "Aku harap Lal Bahadur menjamin kemakmuran bangsa ini, bahkan meskipun jika ia harus mengorbankan hidupnya sendiri." Ketika John F. Kennedy diberi pertanyaan mengenai julukan presiden apa yang ia harapkan, ia juga menjawab, "Aku berharap menjadi presiden yang bertanggung jawab." Sarojini Naidu berkata pada sahabatnya, "Tuliskan di batu nisanku, ia mencintai anak-anak muda India." Nah, itulah anekdot pertama mengenai cita-cita, bahwa ternyata di balik semua orang-orang besar ini memiliki cita-cita yang bisa dikatakan kocak juga. Bahwa ada ya seorang bos ketika menanyai seorang anak muda yang mencari pekerjaan gitu, ditanya apa pekerjaan yang ia inginkan.
Dia jawab, anak muda ini, pekerjaanmu. Tapi itu yang akan diberi pekerjaan. Ada nggak sih orang yang sekonyol itu memberikan pekerjaannya kepada orang lain? Oke, saya masih akan bersama Anda sampai pukul 9 malam nanti. Dan kita simak terlebih dahulu sebuah sajian dari Sinten Raman. Buatlah cinta, bukan perang. Perbedaan selalu ada di sepanjang usia manusia. Persoalan kan mungkin tiada, bila dibalas bahasa cinta penuh misteri. Cinta jangan perang, dan rasa kasih sayang agar damai tanpa pertengkaran. Buatlah cinta jangan perang, dan rasa kasih sayang agar damai tanpa pertengkaran. Tanamkan cinta pada sesama, meski perbezaan kan selalu ada. Buatlah sejuk dengan cinta, untuk keselarasan sekitar kita. Tanamkan cinta pada sesama, meski perbedaan kan selalu ada. Buatlah sejuk dengan cinta, untuk keselarasan sekitar kita. Cinta jangan perang, rasa kasih sayang agar damai tanpa pertengkaran. Cinta jangan perang, bukan rasa kasih sayang agar damai tanpa pertengkaran. Perbedaan selalu ada di sepanjang usia manusia. Persoalan kan mungkin tiada, bila dibalas bahasa cinta penuh misteri. Buatlah cinta jangan perang, bukan rasa kasih sayang agar damai tanpa pertengkaran. Tanamkan cinta pada sesama, meski perbedaan kan selalu ada. Buatlah sejuk dengan cinta, untuk keselarasan sekitar kita. Tanamkan cinta pada sesama, meski perbedaan kan selalu ada. Buatlah sejuk dengan cinta, untuk keselarasan sekitar kita. Tanamkan cinta pada sesama,
Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pa, Iya, Ma. Mama kok pengen ya tahun ini kita bisa berangkat umroh lagi. Wah, kebeneran mah. Papa juga lagi pengen nonton timnas Indonesia main di Arab Saudi. Lah, makin boros biaya dong, Pa. Gak bakalan boros kok, Ma. Kalau daftarnya di KBIHU Yayasan As-Salamah, daftarnya cuma 1 kali. Bonusnya 2 tiket nonton langsung timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Irak. Gimana? Cocok kan? Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Yayasan As-Salamah Kota Pekalongan menawarkan umroh September 13 hari hanya 35 juta rupiah untuk keberangkatan 11 September 2025 menggunakan pesawat Saudi Airlines, menginap di Hotel Olayan Ajiyat Makkah atau Staraf dan Hotel Sanabil Madinah atau Staraf, dan umroh plus nonton timnas Indonesia. Daftar umroh gratis 2 kali nonton pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak. Program umroh 12 hari untuk keberangkatan 4 Oktober 2025 dengan biaya 33 juta rupiah menggunakan pesawat Saudi Airlines, menginap di Hotel Azka Sofa Makkah atau Staraf dan Hotel Concord Madinah atau Staraf, serta umroh spesial Milad, berangkat umroh berhadiah umroh gratis dan dapatkan puluhan door prize menarik untuk keberangkatan November 2025. Program 9 hari biaya 26,5 juta rupiah. Program 12 hari 29,5 juta rupiah. Hotel Maisan Al-Maqam Makkah atau Staraf dan Hotel Concord Madinah atau Staraf menggunakan pesawat Lion Air. Program 9 hari 29 juta rupiah. Program 12 hari 33 juta rupiah. Hotel Olayan Ajiyat Makkah atau Staraf dan Hotel Sanabil Madinah atau Staraf menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Kami juga melayani bimbingan haji dan pembiayaan porsi haji tanpa jaminan dengan DP 0%. Hubungi Haji Abu Al-Mafahir di 857 7253 1196. Haji Arifin Mawardi di 0882 2126 2416. Ismi di 0821 3577 7796 atau Erna di 0821 3577 7797. Juga bisa datang langsung ke KBIHU Yayasan As-Salamah, Jalan Sulawesi nomor 30 Kargon Pekalongan Barat. Segera amankan kursimu, siapkan perlengkapan umrohmu bersama Yayasan As-Salamah. Punya opini? Punya cerita? Atau penasaran sama topik-topik anak muda zaman sekarang? Pantengin terus Youth Speak Up. Wadah buat anak-anak muda ngobrolin isu kekinian, inspirasi, dan tren yang lagi rame. Setiap Senin jam 4 sampai 5 sore di FM 91,2 atau live streaming di YouTube Radio Kota Batik. Bareng host dan tamu-tamu spesial yang kece pastinya. Youth Speak Up, saatnya yang muda yang bicara. Do you remember BNC Kilken Nobeling? Malas baca buku? Hah? Sudah bukan zamannya kamu malas baca buku. Sekarang sudah ada kok program spesial literasi persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Namanya Serbuk Senin Berbuku. Kamu bisa menyimak pembacaan buku selama 2 jam. Nah, kapan tayangnya? Setiap hari Senin, mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya, nama acaranya Serbuk Senin Berbuku. Ya, apa coba? Serbuk, ya betul. Senin Berbuku. Ya, sekali lagi. Serbuk, iya betul. Senin, bener banget. Senin Berbuku. Ya. Simak. Ya. Di RKB Radio Kota Batik. Iya. No.
Halo, salamnya buat siapa nih Bapak? Salamnya buat Pak Idris. Terus buat siapa ya? Waduh, kok lupa aku Mas. Pin hafal nama-nama warga RKB. Makanya ikutan dong rutinan warga RKB tiap 2 bulan sekali. Catat tanggalnya, Jumat 31 Oktober 2025 mulai jam 1 siang di rumahnya Mas Takim, Ambok Kembang Gang 13, Kecamatan Kedung Kuning atau belakang RSI Pekajangan Kabupaten Pekalongan. Kumpul warga RKB, banyak hikmahnya. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Kota Paris, banyaklah rumah berbaris-baris. Biarlah mati di ujung keris, asalkan dapat si hitam manis. Baki-baki pun suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung dalam hati siapa yang tahu. Baki-baki pun suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung dalam hati siapa yang tahu. Kalaulah tidak diisi kain, buatlah apa kita bercinta. Kalaulah tidak menjadi kawin. Berwarna biru, daging tergantung, atasnya bulu. Suruhlah jawab, aku tak tahu. Itu namanya ekorlah lembu. Baki-baki pun suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung dalam hati siapa yang tahu. Baki-baki pun suara gendang bertalu-talu. Kurang ajar orang kampung atau pacaran dilempar batu. Pakai kedondong mau bercinta, jangan gitu dong. Peganglah ini, buahnya jeruk. Kalaulah gatal, cepat digaruk. Baki-baki pun suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung dalam hati siapa yang tahu. Baki-baki pun suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung dalam hati siapa yang tahu. Tanamlah pinang, si rapat-rapat, agarlah puyuh tak dapat lagi. Ku pinang-pinang, tak dapat-dapat, ku bujuk-bujuk, ku bawa lari. Baki-baki pun suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung dalam hati siapa yang tahu. Baki-baki pun suara gendang bertalu-talu, Kurang ajar orang kampung atau pacaran dilempar batu.
Cari rezeki di tempat basah, janganlah lupa beri sedekah. Bakti-bakti pung suara kendang bertalu-talu, pura-pura bingung dalam hati siapa yang tahu. Bakti-bakti pung suara kendang bertalu-talu, pura-pura bingung dalam hati siapa yang tahu. Bakti-bakti pung, bakti pung, bakti pung, bakti pung, bakti pung, bakti pung, bakti. Ya, Pak Ketipung ya, baru saja meluncur ke ruang dengar Anda dari Orkes Intan Remen ya. Ini dari Jogja punya. Pimpinannya Mas Jaduk Ferianto almarhum. Wah, keren. Baik, saya lanjutkan lagi Koja Sastra untuk malam hari ini masih dengan anekdot yang ditulis oleh J. Maurus. Nah, ternyata J. Maurus ini keren juga ya. Dia banyak menulis buku tentang psikologi. Makanya dia banyak menuliskan cerita ya tentang dan disajikan dalam bentuk anekdot. Dan memang ya, yang namanya anekdot itu nggak sekadar lucu sebenarnya ya, tetapi lebih pada bagaimana kemudian cerita itu, peristiwa-peristiwa penting, orang-orang penting itu disajikan sebagai sesuatu yang menarik yang kemudian akhirnya membuat kita itu terhibur, sehingga kita menemukan sesuatu yang berbeda dari sebuah peristiwa penting itu, dan pada akhirnya kita menjadi refresh kembali ya, refresh, segar kembali. Nah, kalaupun hari ini kadang Anda ya kawan ya mungkin dibikin puyeng atau dibikin jengkel oleh meme yang muncul di media sosial gitu ya, saya kadang-kadang melihatnya bahwa ini lucu. Kayak yang beberapa waktu lalu, kalau tidak salah 2 atau sehari yang lalu ya, kemarin kalau tidak salah 2 hari yang lalu saya posting itu. Nah, itu adalah sesuatu yang lucu. Ada ya orang yang bisa ngomong kayak gitu ya. Dia sendiri lupa kalau dia juga melakukan hal yang sama gitu loh. Anekdot kan, makanya nggak usah dibikin serius gitu loh. Kadangkala kita ini terlalu serius untuk menghadapi atau menanggapi, merespon segala sesuatu yang muncul. Dan gara-gara saking seriusnya kita lupa bahwa ini semua yang ada di dalam kehidupan ini adalah bentuk dari hiburan. Wah, keren banget loh. Kalau sudah menemukan itu keren banget loh. Saya nggak mau terlalu banyak ini deh. Nanti bablas ke sana nih. Baik. Nah, ngomongin soal yang kemarin saya hadirkan di postingan saya di media sosial. Nah, J. Maurus juga menuliskan tentang pekerjaan. Nah, anekdot yang ditulis oleh Maurus ini yang berikutnya adalah judulnya pekerjaan. Nah, saya akan hadirkan kurang dengar Anda. Norman Vincent Peale sedang menunggu untuk bertemu dengan Herbert Hoover. Ia bertanya kepada sekretaris Hoover bagaimana ia bisa terus bekerja seperti itu. Baiklah, sekretaris itu menjawab. Ia sedang bekerja keras. Ia bekerja kira-kira 7 hingga 8 jam sehari. Tapi ia sudah berumur 85 tahun. Bill berkeberatan. Iya. Sekretaris itu menyetujuinya. Tapi ia tidak mengetahui hal itu. Gila ya. Artinya kan dia harusnya pensiun gitu kan. 85 tahun masih bekerja selama 7-8 jam. Asik aja deh. Nah itulah Maurus. Nah berikutnya masih soal pekerjaan. John Masefield harus melalui surat-surat sulit.
sebelum ia bisa menerbitkan puisi-puisinya. Ia menceritakan hari-hari di awal karirnya. Saat itu, aku berusia 17 atau 18 tahun. Aku berhenti jadi seorang pelaut dan bekerja di pabrik karpet di Yonkers, New York, sambil terus mencoba belajar menulis. Pada mulanya, aku hanya membaca Kids and Silly. Aku bagai berada di dalam bara api untuk jadi seorang penyair. Namun, aku telah mempersiapkan diriku untuk tugas baru ini yang ternyata jauh lebih sulit daripada memanjat tiang atau mengecat geladak kapal. Aku telah hampir putus asa ketika muncul perasaan sederhana ini. Tetap duduk dan berharap. Tidak membuat orang menjadi besar. Tuhan yang baik telah mengirimkan pancingnya. Tapi kau harus menggali umpannya. Bait ini gampang diingat. Dan entah bagaimana memberi keberanian yang aku butuhkan untuk terus melanjutkannya. Aku gali umpannya selama beberapa bulan dan akhirnya aku menemukan sebuah penerbitan yang mau menerima puisiku untuk yang pertama kalinya. Segitunya ya. Tetap duduk dan berharap tidak membuat orang menjadi besar. Tuhan yang baik telah mengirimkan pancingnya. Tapi kau harus menggali umpannya. Iya ya. Kita ini kadang-kala berharap itu ya udah pasrah pada Tuhan aja tanpa menggali umpannya ini di mana. Tuhan sudah memberikan pancing buat kita, tapi kita lupa untuk menggali umpan. Ya nggak nemu juga. Gitulah. Gila. Oke, asik juga nih, mulai asik nih. Nah, lantas yang berikutnya adalah 75 naskah sejak Thomas Gray. Lagi yang ditulis 75 naskah sajak Thomas Gray. Lagi yang ditulis di depan halaman sebuah gereja di desa. Bisa dilihat di Museum Inggris. Syair-syair itu tidak seperti saat pertama kali ia menuliskannya atau seperti yang kedua kalinya, juga tidak seperti yang ketiga kalinya. Ia merasa puas ketika ia telah menuliskannya untuk yang ke-75 kalinya. Konrad Adenauer saat berumur 81 tahun ditanya mengenai kapan ia berencana mengundurkan diri dari dunia politik Jerman. Ia menjawab, "Aku sudah siap mengundurkan diri ketika Jerman dikuasai Nazi selama 12 tahun." Ya iyalah, gimana sih? Anda tahu siapa Konrad Adenauer? Ini dia. Dalam menangkap sebuah anekdot, penting kita untuk sebenarnya ketika kita membaca anekdot, kita dibawa pada pemahaman bahwa sejauh mana daya baca kita. Nah, saya meminjam istilahnya Andika nih, teman yang ada di Sogan. Dia mengatakan bahwa selain minat baca, yang perlu diupayakan hari ini adalah daya baca. Nah, daya baca itu kemampuan seseorang untuk menangkap, memahami apa yang dia baca, dan dia kemudian mampu melakukan refleksi terhadap apa yang dia baca, dan suatu ketika dia bisa menggunakannya untuk sebagai sarana untuk menjelaskan atau menganalogikan atau memanfaatkannya sebagai cara dia untuk menjelaskan
maksud atau ya apa ya istilahnya itu lebih ke mengungkapkan dengan bahasa lain tentang sebuah konsep, teori dan lain sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya anekdot menantang kita untuk membaca lebih banyak. Nah, next. Tuhan berada di sana bersama dengan para petani yang sedang bercocok tanam di atas tanah yang tandus, dan bersama para pekerja pembuat jalan yang sedang memecah bebatuan. Ia ada bersama mereka di bawah sengatan panas terik matahari ataupun di bawah guyuran hujan deras. Rabindranath Tagore. Mungkin gak ya Tuhan ada di sana? Oke, saya tunggu respon dari Anda. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Oke, belum ada. Tadi ada yang ini juga, Han, ikutan ini juga nih. Ada yang ikutan mantau. Anak-anak ya, yang lagi pada belajar untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Woi, jam 8 nih sudah mulai ya, hakikat bahasa. Weh, keren. Oke, saya akan lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Koja Sastra, dan jangan kemana-mana, jangan pernah geser gelombang radio Anda. Tetap di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Karena Koja Sastra masih akan panjang lagi perjalanannya sampai pukul 9 malam nanti. Saya tunggu respon dari Anda. Tumplak punjen masuk jumbleng, ableken tak sawo mateng ditagih kawin, kepala puyeng. Inilah romantika priayi baru, datang dari dusun masih lugu, celana licin, dasinya biru, bingung mau apa di sawah baru. Wow, priayi baru, cerdik tipu, main kadal-kadalan, sukses selalu. Sejarah memang selalu berulang, lahirkan priayi tanpa bosan, baunya harum, genit berdandan, sana sini naik sedan pinjaman. Wow, priayi baru, melirik kiri kanan, bermain mata, ganggu istri teman. Bikin janji makan bareng, ablakan tak sawo mateng mau nyium, malah dikampleng. Priayiku orang kaya baru, selalu singgah dalam sejarahku. Di kota raksasa ia menjelma dalam berbagai rupa. Ingin aku menjadi kekasihnya, tapi ku sangat malu tabiatku, karena ku punya cinta sederhana.
cari manusia biasa. Sadarlah dalam jati dirimu, maka engkau jadi priayiku. Kembalilah engkau ke hakikatmu, maka engkau jadi kekasihku. Selalu berulang, melahirkan priayi tanpa bosan. Baunya harum, genit berdandan, sana sini naik sedan pinjaman. Wow, priayi baru melirik kiri kanan, bermain mata, ganggu istri teman. Bikin janji makan bareng, lagen tak sawo mateng mau nyium, malah dikampleng. Priayiku orang kaya baru, selalu singgah dalam sejarahku. Di kota raksasa ia menjelma dalam berbagai rupa. Ingin aku menjadi kekasihmu, tapi ku sangat malu tabiatmu, karena ku punya cita sederhana, cari manusia biasa. Sadarlah dalam jati dirimu, maka engkau jadi priayiku. Kembalilah engkau ke hakikatmu, maka engkau jadi kekasihku. Maka engkau jadi kekasihku. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Susah sudah kita semua, banyak problema seperti negara. Mau makan atau cari kerja, susah amat kok dipikirin. Rindu akan gembira bersama, tinggalkan duka, yang penting happy semua. Mau teriak itu boleh saja, lepaskan semua ekspresi kalian. Mau goyang menari, ikuti irama dari musik ini. Dari keroncong dangdut, hip hop sampai jenis musik masa kini. Bisa diikuti semua generasi, yang tua muda jelas pasti happy. Bisa diikuti semua generasi, mikirin Kasim sendiri dengan happy. Rindu akan gembira bersama, tinggalkan duka, yang penting happy semua. Mau teriak itu boleh saja, lepaskan semua ekspresi kalian. Mau goyang menari, ikuti irama dari musik ini. Dari keroncong dangdut,
hip hop sampai jenis musik masa kini. Bisa diikuti semua generasi, yang tua muda jelas pasti happy. Bisa diikuti semua generasi, mikirin nasib sendiri dengan happy. Sudah kita semua banyak problema, seperti negara mau makan atau cari kerja susah amat kok dipikirin. Rintangan selalu jadi menu utama, orang di atas tak peduli kita mau teriak sah-sah aja, lupakan saja, mari bergembira. Mau goyang menari, ikuti irama dari musik ini. Dari keroncong dangdut, hip hop sampai jenis musik masa kini. Bisa diikuti semua generasi, yang tua muda jelas pasti happy. Bisa diikuti semua generasi, mikirin nasib sendiri dengan happy. Kalau digoyang jangan nyenggol bokong, biar miskin asal tetap sombong. Kalau digoyang jangan nyenggol bokong, biar miskin asal tetap sombong. Biar miskin asal tetap sombong. Biar miskin asal tetap sombong. Kalau digoyang jangan nyenggol bokong, biar miskin asal tetap sombong. Kalau digoyang jangan nyenggol bokong, biar miskin asal tetap sombong. Biar miskin asal tetap sombong. Biar miskin asal tetap sombong. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Jiana, bar plesir yo. Oleh-oleh hera. Oleh-oleh lempoh tok lim. Gaya sih. Plesir bicara tuh hadoh. Yo lempoh tok. Lah terus nandi? Museum batik bae ra. Sing pedek, murah, tur bisa karo sinau macem-macem batik senusantara barang. Pak nggo foto-foto ya apik. Pokoke ora kalah karo kono-kono. Ya wis ah. Les OTW. Rasakan keajaiban budaya yang kaya dan mengagumkan dari seni khas Indonesia. Di Museum Batik tidak hanya memamerkan keindahan batik dari zaman klasik hingga kontemporer, tapi juga menjadi pusat data dan informasi mengenai warisan budaya ini. Dengan fasilitas lengkap yang disediakan termasuk ruang koleksi, perpustakaan, kedai, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. Kami siap menyambut Anda untuk menjelajahi keindahan penuh makna di Museum Batik Pekalongan. Kami juga menyediakan ruang workshop, tempat di mana Anda dapat belajar langsung dari para ahli dan menciptakan karya Anda sendiri. Museum Batik Pekalongan buka setiap hari Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 3 sore lebih 15 menit. Harga tiket masuk untuk dewasa hanya Rp7.000, anak-anak atau pelajar Rp3.000, dan Rp20.000 untuk turis mancanegara. Ayo berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Jadilah bagian dari tradisi warisan budaya dunia. Sudah masuk tahun ajaran baru nih, Pak.
Kira-kira sekolah mana yang cocok buat anak kita ya? Wah, kalau Mama pengen tahu informasi sekolah di Kota Pekalongan dan juga kabar terbaru dari Dinas Pendidikan, Mama itu harus rutin dengerin talkshow pendidikan kota kita mah. Setiap Senin jam 1 siang di Radio Kota Batik. Pendidikan Kota Kita siap membuka wawasan Anda tentang dunia pendidikan di Kota Pekalongan. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia pendidikan dari Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan, serta berbagai kegiatan menarik di dunia pendidikan kita. Simak gelar bicara Pendidikan Kota Kita setiap hari Senin pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Lagu-lagu hits Iwan Fals, senada dengan lirik yang ditulis Frankie Sahilatua, dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 4200912. Legenda Musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. Sekarang tuh kalau ngomongin liburan apa sih Mas? Healing ya. Healing. Nah itu kita perlu bedain dulu tuh. Sebenarnya liburan sama healing tuh sama apa beda? Oke, nah itu dia. Ketika di luar itu biaya itu naik, tetapi kita masih melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, artinya kita sudah terjebak ke dalam zona nyaman. Jadi kan sebenarnya banyak pikiran-pikiran yang hati-hati loh. Kita bisa terjebak di pikiran itu. Padahal pikiran itu tidak membantu kita dalam keseharian. Tidak hanya sekedar anak kita mamanya keterlambatan bicara kemudian kita anggap sepele, jangan. Tapi apakah ada faktor-faktor lain yang menyertai dalam proses tumbuh kembangnya? Siapa sih yang gak ingin menjalani hidup yang membahagiakan? Tentu siapapun akan sangat mendambakannya. Makanya, supaya hidup Anda makin bahagia dan bermakna, simak obrolan seputar Anda dan keluarga tiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Anda dan keluarga, karena keluarga begitu berharga. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Tulalit kok enggak nyambung. Tulalit aku tambah bingung. Tulalit kamu tulalit. Halo. Hidup ini sudah sulit jadi makin rumit. Mana janji-janjimu bohong belaka. Berkacalah hatimu, kau ini siapa? Siapa?
orang pada taruh. Ngomong ini ngomong itu, nggak ada yang nyambung. Tuding sana tuding situ, orang-orang pada taruh. Walah, telepon kok metal. Tulalit, kok enggak nyambung. Tulalit, aku tambah bingung. Tulalit, kamu tulalit. Hidup ini sudah sulit, jadi makin rumit. Mana janjimu, bohong belaka. Berkacalah hatimu, kau ini siapa? Lah situ siapa? Ngomong ini ngomong itu, gak ada yang nyambung. Tuding sana tuding situ, orang-orang pada taruh. Ngomong ini ngomong itu, tuding sana tuding situ, orang-orang pada taruh. Tulalit, kok enggak nyambung? Kok masih tulalit ya? Tulalit, aku tambah bingung. Tulalit, kamu tulalit. Halo, tulalit ya? Tulalit, kamu tulalit. Tulalit. Halo. Ya, dilanjut lagi ya kebersamaan kita di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, dan waktu sudah menandakan menit ke-24, tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik. Artinya masih menyisakan 36 menit ke depan untuk kebersamaan kita di edisi malam hari ini. Edisi yang ke-251 dari Koja Sastra. Ya, saya akan melanjutkan lagi anekdot yang ditulis oleh Maurus ya. Kali ini bercerita tentang seorang wartawan dan seorang Perdana Menteri. Gimana ceritanya? Nah, ini cerita atau anekdot yang ditulis oleh Maurus. Seorang wartawan Swiss yang hendak mewawancarai Alcide de Gasperi yang saat itu menjadi Perdana Menteri Italia berkata pada
Perdana Menteri ini. Ini akan menjadi wawancara terakhirku untuk media massa. Aku sekarang berumur 65 tahun dan aku akan mengundurkan diri. Sungguh sayang. Jawab Gaspari menyatakan ketidaksetujuannya. Aku juga berumur 65 tahun. Tapi aku baru saja memulai karirku yang baru. Joan d'Arc ketika menyampaikan misi dan tugasnya untuk melayani sang raja demi keselamatan negara berkata, "Meski kaki hingga lututku sudah kelelahan, aku tetap akan berada di sana." Ia mendatangi pertemuan 150 perkumpulan dari Vaucouleurs ke Sainon. Ia sama sekali tidak merasa takut. Hidup buruh merupakan tulisan yang tertulis di dalam panji-panji yang dibawanya. Gitu ya. Jadi begitulah nasib buruh ya. Dan beda dengan nasib pejabat. Ini yang ditulis oleh Maurus ya. Kalau buruh itu ada batas usia ketika dia harus pensiun, sementara seperti pejabat publik ataupun politisi macam Alcide de Gaspari, justru ketika yang lain para buruh ini pensiun, dia malah baru mulai karir barunya. Gitu ya. Nah, ketika beberapa orang sedang memuji kecerdasan otak dan kemampuannya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, Lord Louis Mountbatten, seorang raja muda India yang terakhir, menjelaskan, "Sesungguhnya aku adalah orang yang biasa saja dan bila aku berhasil, itu hanya karena aku sudah bekerja keras." Jadi keberhasilan itu karena kerja keras. Ya. Nah, anekdot berikutnya bertema tentang pujian. Nah, kira-kira gimana nih? Nah, ini saya bawakan ke ruang dengar Anda. Ketika diperlihatkan sabda-sabda yang ditulis oleh istri Duke Newcastle tentang kematian seekor rusa jantan, Edmund Waller menyatakan, "Akan ku persembahkan semua karanganku untuk menulis sabda-sabda itu." Dan kemudian ketika pujiannya itu dikatakan terlalu berlebihan, ia menjawab, "Tidak ada yang terlampau berlebihan untuk dipersembahkan pada seorang gadis yang mungkin saja bisa diselamatkan dari aib perbuatan hina semacam itu." Ya, begitulah. Kadang-kala kita di awal memuji tapi begitu ya. Oke. Cinta yang terlalu berlebihan kadang-kala akhirnya membuat kita jadi buta ya. Menjadi segalanya akhirnya ingin dipuji tentang orang yang kita cintai, sampai kita lupa bahwa sewajarnya aja, nggak usah terlalu berlebihan. Itu yang dimaksud Maurus. Nah, anekdot berikutnya adalah Fontenelle berbicara dengan ramah dan sopan kepada seorang gadis muda yang cantik dan kemudian melaluinya menuju tempat duduk di meja makan, tanpa sedikit pun memperoleh pada gadis itu. "Lihat," kata gadis muda itu, "bagaimana aku harus menilai kesopananmu? Kau melewatiku tanpa memandang padaku." "Nona," jawab Fontenelle, yang pada waktu itu usianya 97 tahun.
Bila aku memandangmu, aku tidak akan mampu melewatimu. Gitu ya. Oke deh, asik juga nih. Lalu saya tidak perlu menjelaskan yang satu ini ya, tapi baik. Ya begitulah laki-laki ya, kadang-kadang gampang banget tergoda, makanya. Apalagi usianya udah 97 tahun ya. Maka dia memilih untuk mengabaikan kesopanan dan mengabaikan pujian gara-gara menjaga dirinya gitu loh. Ya ampun, sebegitunya. Nah, lalu anekdot yang berikutnya adalah tentang Frederick Douglass. Nah, Frederick Douglass adalah seorang negro yang berperang menentang perbudakan. Ia memuji Abraham Lincoln dengan pujian yang sangat menyentuh. Presiden adalah salah seorang dari segelintir manusia yang selama 1 jam kulalui bersamanya tanpa pernah mengingatkanku bahwa aku adalah seorang negro. Gitu. Nah, lantas apa lagi anekdot yang lain? Nah, kalau yang satu ini katanya dengan Presiden Lincoln. Presiden Lincoln sangat mencintai anak-anak. Seorang gadis kecil diajak ayahnya untuk melihat sang presiden di Gedung Putih. Lincoln mendudukkan gadis itu di pangkuannya dan mengajaknya mengobrol. Saat ia kembali pada ayahnya, gadis kecil itu berseru, "Ayah, ia tidak jahat sama sekali. Ia sangat baik hati." Oke, nah Anda yang tahu tentang Lincoln pasti ya bisa ketawa soal ini. Nah, tahu nggak? Baik, kalau belum tahu ya nggak apa-apa. Lalu apa lagi? Nah ini anekdot lainnya adalah Hope House yang sedang mengunjungi Byron di vilanya dekat Genoa pada suatu hari berjalan-jalan bersama tuan rumahnya di taman. Karena malu saat menyadari bentuk kakinya yang cacat, tiba-tiba berbalik ke hadapan tamunya lantas berseru, "Sekarang aku tahu, Hope House, kau sedang melihat kakiku." Byron sahabatku yang baik, Hope House menjawab, "Tak seorang pun berpikir atau melihat hal lain kecuali pemikiranmu." Oke, itu dia anekdot-anekdot lain yang ditulis oleh Maurus. Saya tunggu atensi dari Anda. Silakan bisa Anda sampaikan melalui WA ya di 08554200912. Masih dengan Sinton Roman, Living on the Jet Plane. Saya hadirkan ke ruang dengar Anda.
I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. And one more time, and let me kiss you. Then close your eyes, and I'll be on my way. Brings about the days to come when I won't have to live alone. About the times that I won't have to say. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Oh, babe, I hate to go. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Advance, mekanik mobil, teknisi sepeda motor injeksi, make up artis, teknisi listrik industri berbasis otomasi PLC, barista, dan teknisi HP. Pendaftaran online dibuka mulai 11 Agustus sampai 11 September 2025 dan pelatihan dimulai 22 September hingga 31 Oktober 2025. Daftar sekarang melalui bit.ly/latgerkota.pkl atau kunjungi Instagram @blk-kota-pekalongan untuk informasi lengkapnya. Jangan tunggu lama, kuota terbatas. Waktunya upgrade skill dan buka peluang kerja baru. Demikian pengumuman untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga Kota Pekalongan. Salam Merdeka. Pokoknya komplit welit gendeng seng, Pak. Ya wis Bu, rasa nunggu minggu ngarep saiki kita. Kuwi iklan TWL po. Iya, TWL Pantai Pasir Kencana. Lah, rego tiketnya piro saiki? Lah kuwi mau cari nek dino Senin tekan Kemis cuma 15.000. Terus nek pas weekend utawa Jumat tekan Minggu regane 20.000. Lah nek nggo pelajar utawa mahasiswa koyo dhewe kuwi ono rego khususnya apa ora? Ya mesti ono ra. Lah piye? Dhewe sidone ngatake acara ning kono bae po. Cocok. Selain panggonane pedek, kohanane juga oke. Terus ya kuwi rego tiketnya ya murah. Apa maneh kanggo pelajar koyo dhewe. Di Pantai Pasir Kencana, oh indahnya bersama kita Hayo, berkunjung ke Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan. Tunggu apa lagi? Selain tempatnya nyaman, di sana juga banyak wahana permainan yang disiapkan. Serta ada harga khusus untuk anak-anak ataupun pelajar, hanya dengan menunjukkan kartu pelajar. sejati.
Datang dan nikmati hari ceriamu hanya di Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana, Kota Pekalongan, yang buka dari jam 6:30 pagi hingga 9 malam. Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana, Kota Pekalongan, wisata air Kota Pekalongan. Bahagia bersama di Pasir Kencana. Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bang, biasa rokok tanpa cukai 1 slot bang. Aman bro, nih sudah saya siapkan buat kamu. Gawat bro, ada mobil patroli. Tahu nggak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum. Ya, rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara? Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah. Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gempur rokok ilegal. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Gong, bulat bentuknya. Gong, lingkaran tak ada ujungnya. Tas dari rotan, mau berantas kayak lingkaran setan. Banyak ngomong gak pernah ada buktinya, tersistem kosong yang nyaring bunyinya. Licik kayak ke dalam pinter kayak kancil, sok pedulikan moral dan rakyat kecil. Tapi nyatanya harta negara ludes diambil. Maling dasar maling kerjanya nyolong melulu. Maling dasar maling kerjanya nyolong melulu. Rakyat dijadikan korban selalu. Pusing rakyat hidup otak panting, mereka gak mau tahu. Pusing rakyat hidup otak panting, mereka gak mau tahu. Yang penting koruptornya sukses selalu. Maling di negeriku, di
hidupnya terjamin, inginnya ditangkap, tapi kok lucunya Yang menangkap juga maling. Yang menangkap juga maling ya. maling di negeriku, hidupnya terjamin, maunya dihukum, tapi gak taunya Yang menghukum juga maling. Saudara-saudara, kata orang bijak, mencuri itu dosa. Nah, di zaman sekarang ini menangkap pencuri gampang. Yang sulit mengungkap kebenarannya. Apakah republik ini akan menjadi republik pencuri? Maling, ada Maling dasar maling kerjanya nyolong melulu. Dasar maling kerjanya nyolong melulu. Rakyat dijadikan korban selalu. Pusing rakyat hidup pontang-panting, mereka gak mau tahu. Pusing rakyat hidup pontang-panting, mereka gak mau tahu. Yang penting koruptornya sukses selalu. Maling di negeriku, hidupnya terjamin, pengennya ditangkap, tapi kok lucunya Yang menangkap juga maling. maling di negeriku, hidupnya terjamin, maunya dihukum, tapi gak taunya Yang menghukum juga maling. Yang menghukum Juga maling. Yang menghukum maling. Cuma nengoh dak kandani mbak yu, pandamu kusis dirampok lindu, awakmu loro perlu tetombo, askeskin yu siap membantu. Asikin sopo ngendi omae, membantu sing kepiye. Askeskin yu asuransi kesehatan gue keluarga miskin, ya kaya dhewe iki. Awake dhewe iso entuk keringanan biaya perawatan. Ngemes meneh, isin aku. Iki ora jenenge ngemis yu, lawang kuwi pancen dadi hakmu. Cepakno KTP lan C1, yo ku antar ke Pak RT situ. Monggo saking mriki njur Pak RW. Nggih, mriki. Terus teng Bukadus nggih. Pun niki sekarang sowan Pak Lurah. Nggih, niki sakniki surate mang beto teng kecamatan. Nggawa surat saka kantor camat, neng kantor askes surate dicap. Yen wis ngono yunjur diupakara, neng puskesmas rata kayan ragam. Nek aku bolku tumondok rumah sakit, piye yo? Nang puskesmas dhisik, engko entuk surat rujukan, biayane rumah sakit ben ringan. Ora iso gratisan ya kuwi yo. Nah, soal kuwi nggo awake dhewe penduduk DIY bisa ditakokke nang petugas Malteser. Pokoke nek ana masalah takon karo Malteser. Ngerti Malteser to? Heeh. Heeh. Jon nangis meneh rungokno Mbak Yu. Pandamu kusis dirampok lindu. Yen pancen loro perlu tetombo. Askeskin yu siap membantu.
Askeskin, 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 asuransi kesehatan go keluarga miskin. Ya nggak terasa ya, 2 jam sudah terlewatkan untuk kebersamaan kita di Koja Sastra edisi 251. Dan di ujung perjumpaan kita di Koja Sastra, ada satu hal yang saya pikir juga perlu untuk saya kemukakan ke ruang dengar Anda, bahwa sebenarnya ketika kita berbicara tentang anekdot ya, itu kita akan berbicara tentang peristiwa nyata yang berkenaan dengan tokoh-tokoh penting, mula-mula seperti itu, tetapi dalam perkembangannya kadang-kadang anekdot akhirnya berupa cerita-cerita fiksi, bahkan fiktif ya, istilahnya nggak pernah ada peristiwanya. Nah, ini anekdot dari luar negeri, terjemahan. Nah, agaknya memang berat ya sebenarnya kalau kita hadirkan di sini, karena kita memang harus punya referensi mengenai banyak hal, terutama mengenai tokoh-tokoh yang diceritakan oleh Maurus. Nah, bagaimana dengan anekdot-anekdot ala Nusantara? Nah, lain waktu saya akan hadirkan anekdot-anekdot yang mungkin berangkat dari tradisi Nusantara, misalkan dari Madura, dari Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Anekdot-anekdot ala Indonesia, begitulah ya. Nah, itu pasti akan lebih, tapi jarang, lebih banyak fiksinya ya kalau di anekdot di Indonesia. Kalaupun ada yang peristiwa nyata, agaknya nggak setajam ini nih, seperti yang ditulis oleh Maurus gitu. Nah, kenapa? Ya kita tahu lah, budaya kita agaknya lebih gimana ya? Susah sih apa ya? Kita belum bisa menerima secara terbuka kritik ataupun yang lainnya, bahkan segala sesuatu yang sebenarnya lucu ya, hanya lucu-lucuan, itu bisa menjadi persoalan di negeri kita. Apalagi kalau sudah ngomongin soal, apalagi sudah ngomong di media sosial, yang tadinya lucu bisa berakhir berantem, sampai-sampai harus diurus sampai ke polisi, kan gitu ya. Nah, ini dia artinya kita memang belum mencapai pada pemahaman yang lebih luas, sehingga kenyataan, fakta, realitas di kehidupan kita sehari-hari belum bisa kita terima sebagai sesuatu yang ringan, dengan membacanya sebagai sesuatu yang ya kayak gini doang gitu lah. Atau membacanya dengan enteng aja, tanpa harus terbebani oleh hal-hal yang mestinya nggak terlalu sering atau nggak terlalu mengganggu pikiran kita. Nah, kita masih harus banyak belajar untuk itu. Dan memang ya agak susah juga sih ya, ngomongnya agak susah nih. Lain waktu deh, di forum yang lain saya akan ngobrol lebih panjang untuk urusan-urusan hal yang semacam ini. Ada banyak hal yang sebenarnya pingin saya ungkapkan, tapi kita terbatasi oleh waktu. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda selama ini ya, selama 2 jam tadi ya di Koja Sastra. Oh iya, jangan lupa nanti malam ada teman dari Jogja yang hadir di Rehat Malam. Kali ini masih nginep di hotel. Setengah jam lagi mau datang ya di studio. Katanya sih mau ngajak ngobrol soal crab mentality. Apa sih crab mentality? Mentalitas kepiting. Gimana ya? Nah, kalau penasaran silakan. Anda bisa ikutan gabung ya di Rehat Malam nanti, baik melalui saluran telepon 028542447 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912.
Ada Mas Eeng di Batang yang ikutan gabung untuk merespon yang tadi sudah dikupas ya, anekdot. Mendengar beberapa anekdot tadi, ternyata kita semua hanyalah setitik noktah. Apa ini? Ketumimbalan. Oh, maksudnya ya kena gitu ya. Kena getah dari ilusi yang selalu bergidik saat melihat di kedalaman eksistensialnya sendiri. Pada akhirnya kitalah anekdot itu sendiri. Tak ada identitas konseptual yang permanen. Sebab pada akhirnya hidup kita berlaku sebagaimana yang ada di dalam ilusi mereka. Woi. Ya, anekdot. Anekdot itu sebenarnya bukan nyindir orang. Bukan mengkritik orang. Tetapi mengajak ya, anekdot yang cerdas itu adalah yang mengajak kita untuk menertawai diri kita sendiri. Sebegitunya kita itu gampang banget untuk terseok-seok atau terbawa arus deras informasi, arus deras segala sesuatu, apalagi di era media sosial. Kita harus cerdas, kita harus bisa menangkap peluang-peluang dan harus bisa menangkap segala macam fenomena yang hadir di kehidupan kita sebagai sesuatu yang selalu menyegarkan. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan kemudian akhirnya membuat pikiran kita terganggu gara-gara sebenarnya itu gak ada urusannya dengan kita. Itu urusan dia gitu loh. Tapi kita ngurusin juga. Konyol kan? Itulah anekdot. Kita ngurusin orang lain yang sebenarnya bukan urusan kita. Yang dia itu pengen ngurusin kita juga. Nah itu dia. Oke. Terima kasih Mas Eeng di Batang. Akhirnya dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif Koja Sastra harus saya akhiri. Terima kasih dan salam sastra, salam budaya. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban, dengan teknologi kita bangun kemajuan, dan dengan sastra kita bangun hati kita agar lebih berbudaya, bijaksana dalam menyikapi setiap kejadian. Sinten Remen, nyuwun pamit. Sakonco saking Malteser Internasional, lumarap saking Teptimbiantu panjenengan sami ingkang katera lindu negeri si mewingi. Kula sedaya miyantu ing babagan kasarasan, matur nuwun dene panjenengan tansah semana, salebeting nandhang pacoben salah gumawran. Saniki kahanan met mule, kula pamit mule. Mugi-mugi jenengan kabeh tansah berkas waras. Amre makaten iki weling kula sakonco. Welinge cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Jelali yo cah ben ora padha lara. Banyu kanggo ngombe lan masak digodhog sampai mateng. Ngantos umum estu lho Bu, ben keluarga sehat selalu. Jangan sampai makanan dikeruput laler dan lain hewan. Jaga kebersihan lingkungan, sehat, aman, nyaman. Ewa semanten yen ana sing nandang loro.
wiki periksa menyang puskesmas. Becik ngono timbang jenengan dhewe sing upakara. Malteser Internasional parengo magal pasilan. Panjenengan mancing ing mana kula sakoco. Mugi pepanggihan malih tanpa lindu anglelinde. 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 Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Batik.